Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Fa uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, syukur dan puji kita persembahkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrilillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada keharibaan qudwah teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pertemuan kali ini adalah al-amal fi nazaratil Islam. Ya, kerja dalam pandangan Islam. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, banyak ayat-ayat juga dalam hadis yang mengetengahkan menerangkan tentang dunia kerja. Di antaranya dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, beramallah kalian, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan menilai kinerja kalian, menilai produktivitas kalian di kantor dan seterusnya di dunia kerja. Ya, wa rasuluhu, dan Rasulullah SAW akan melihat pekerjaan kita. Produktifkah orang ini, baikkah orang ini atau tidak? Wal mu'minun, kemudian orang-orang beriman juga akan menilai kinerja kita. Yang paling penting, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kerja kita nanti akan dinampakkan kepada Allah yang maha melihat yang tampak, yang zahir ataupun yang tidak tampak, yang batin. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jamaah sekalian, disinilah Islam memandang kerja adalah bagian dari ibadah. Kemudian akan diceritakan kepada kalian nanti apa yang kalian kerjakan dulu di dunia. Kalau dia pekerja yang rajin, pekerja yang keras, pekerja yang luar biasa, maka dia akan juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amsa kalan min yadihi amsa maghfuran lah. Ternyata Islam memberikan apresiasi bagi mereka pekerja, bagi mereka para pegawai, karyawati yang dahsyat kinerjanya. Kata Rasul, siapa yang sore hari dia capek, lelah. Dia lelah, capek karena tadi pagi sampai siang sore dia bekerja. Kata Rasul, amsa maghfuran lah. Orang yang capek mencari maisah kerja, dosanya juga akan diampuni. Satu ayat dan satu hadis ini menunjukkan bagaimana Islam memandang kerja adalah bagian dari yang tidak terpisahkan, sebuah ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bekerja? Pertanyaan kemudian muncul. Ada dua jawaban. Satu, karena kita dituntut untuk memberikan nafkah, ya, biaya hidup kepada keluarga kita. Sementara kita tidak bisa memberikan nafkah kecuali dengan bekerja. Maka bekerja itu adalah sebuah kewajiban. Memberikan nafkah kewajiban, maka wasilah untuk mendapatkan harta sehingga kita bisa memberikan nafkah adalah kewajiban. Dalam kaidah fikih, ya, disebutkan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengan sarana itu tidak bisa sempurna, sesuatu kewajiban yang dengan sarana yang ditempuh tadi tidak bisa terselesaikan, maka sarana itu wajib. Apa maknanya dari kaidah ini? Bekerja, memberikan nafkah adalah kewajiban. Dan kita tidak bisa mendapatkan nafkah, rezeki, harta kecuali dengan bekerja. Maka bekerja itu adalah wasilah untuk mendapatkan rezeki, bekerja itu adalah sebuah kewajiban. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bekerja jamaah? Ada dalam Islam ini ibadah-ibadah yang memerlukan yaitu biaya, dana. Dia tidak hanya membutuhkan
fisik, tetapi butuh kita untuk mengeluarkan harta, uang, ya. Dan uang itu bisa kita peroleh dengan bekerja. Contoh, orang yang mau berangkat ke tanah suci haji, maka dia harus membayar. Ya, dari mana dia dapat uang? Dia dengan bekerja dengan cara yang halal. Umroh, dia harus berbagi nanti infak sedekah, semuanya memerlukan uang. Maka bekerja adalah sarana untuk kita bisa melakukan ibadah yang tadi membutuhkan uang. Bagian yang selanjutnya yang terakhir, apa nilai manfaat, ya, faidah kita bekerja? Akankah kita mendapatkan fadilah keutamaan dalam bekerja? Iya. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bekerja itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Kata Rasul, "Inna minaz dzunubi la dzanuban", sesungguhnya ada satu dosa dari dosa-dosa, la tukaffiruhu salatu wala siyamu wala al-hajj wala al-umrah. Qalu ya Rasulullah, wa ma yukaffiruha? Qal al-humumu fi talabil ma'isha. Allahu akbar. Orang yang giat bekerja bisa mengampunkan dosa-dosanya. Ya, satu saat Rasulullah SAW bersabda, "Inna minaz dzunubi la dzanuban." Sesungguhnya ada satu dosa dari dosa-dosa yang kita tidak tahu dosanya. Dia tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah. Para sahabat kaget. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa yang bisa mengampuni itu ya Rasul? Dosa tadi. Yang Rasulullah rahasiakan dosanya, dia tidak tahu juga, tidak disebut. Kata Rasul, al-humumu fi talabil ma'isyah. Bersemangat, energi ketika kita mencari rezeki, kerja, ya, kita mencari ma'isyah dalam kita bekerja. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meraih mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarib. Allah itu sangat mencintai hambanya yang energik, yang giat ketika dia bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya al-wiqayah minan niran. Ya, dia orang yang giat bekerja akan mendapatkan perlindungan dari neraka. Satu saat usai perang Tabuk, Rasulullah kembali ke Madinah. Bertemu dengan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Ansor. Berjabat tangan, tasafah, kemudian Rasulullah terkejut. Fata'ajjaba min yadihi. Rasul kaget dengan tangan Sa'ad bin Mu'adz. Faqala lahu, limaza yadaika? Wahai ya Rahman, kenapa tanganmu begini? Kasar, kulitmu, limaza jilduka? Kenapa kulitmu bercahaya hitam? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Aku begini tanganku ya Rasul, karena saya ambil ini cangkul, saya olah ini tanah, saya buat batu bata, saya jual ke pasar batu batanya, kalau sudah jadi dengan itu saya mendapatkan dinar dirham, saya berikan ma'isyah untuk keluarga saya. Kata Rasul, hadhil yad la tamassuhan nar, ini tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita dalam bekerja tetap maksimal, walaupun atasan tidak tahu ternyata kerja adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.